kecuali masalah keuangan dan penandatanganan surat yang tidak dilegasikan. Kalau sifatnya yang urgen atau tidak ada halangan apapun boleh kita menandatangani. Tapi kalau sifatnya misalnya penanggung-jawaban keuangan, maka kita menunggu kepala sekolah untuk menandatanganinya. Seperti kemarin saya sudah 3 kali didelegasi oleh kepala sekolah untuk mengkondisikan sekolah pada saat beliau pergi ke Jakarta, kemudian pada saat beliau pergi ke Thailand, kemudian pada saat beliau pergi ke Singapura. Saya laksanakan rapat rutin. Sudah kita laksanakan Pak. Kadang-kadang sifatnya mendadak. Karena sifatnya rapat ini, kalau ada masalah sekolah maka kita akan segera mengadakan rapat. Walaupun sifatnya tidak begitu penting, tapi itu adalah hal yang baik sekali untuk kita berkoordinasi. Yang ketiga, menyusun program kegiatan sekolah setiap awal semester dan melaporkannya kepada kepala sekolah. Saya pribadi 2 bulan sekali saya menemui bapak kepala sekolah, tentunya waktu saya diwakil siswaan, saya melaporkan begini-begini Pak, siswa kita begini-begini. Sebenarnya seperti itu yang perlu, walaupun kita tidak sebagai wali kelas. Bu, yang namanya kan pemimpin kita kan kepala sekolah, jadi tempat kita berkomunikasi segala macam. Saya hampir 2 bulan sekali biasanya menghadiri sekolah-sekolah melaporkan keadaan sekolah seperti ini Pak, Bu. Tapi untuk yang kepala sekolah ini hampir setiap minggu ya, dan saya menghadapi beliau memanggil. Kemudian yang keempat, bersama Wakasih Bidang Kesiswaan mengelola mutasi siswa. Jadi di situ rumah juga berfungsi ya. Nanti kalau ada yang mutasi siswa, saya juga berhak di situ apakah terima atau tidak, ataupun itu atau tidak, tapi berhubungan dengan Wakasih atau wakil kesiswaan. Kelima, Cihumas itu adalah merencanakan dan melaksanakan rapat komite sekolah. Sudah berapa kali kita laksanakan Bu? Semester pertama. Kemudian TPK tim pengembangan kurikulum dan tim pengembangan sekolah. Jadi itu pemantauannya adalah fakultas humas Pak. Jadi mereka akan mengkondisikan di mana misalnya kami melaporkan kepada kepala sekolah bahwa kondisi sekolah seperti ini Bu. Nanti jobnya akan dilaksanakan masing-masing wakil-wakil, misalnya masalah kurikulum, masalah kesiswaan itu ada masalah contohnya kemarin itu Pak Widi Iskandar mendapat kami untuk membuat proposal pengadaan alat lab. Saya hanya menerima informasi saja Bapak, tapi kebijakan-kebijakannya saya serahkan ke kepala sekolah dan kepala sekolah merekomendasikan saudara Pak Yakob untuk membuat proposalnya. Kemudian yang ke-6, itu sudah ada yang menginformasikan kepada semua sivitas akademika mengenai informasi penting. Misalnya ada informasi tentang sertifikasi misalnya, kemudian tentang sosialisasi workshop untuk guru, maka kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Yang ketujuh adalah mengorganisasi kegiatan penerimaan tamu sekolah. Sudah berjalan Bapak Ibu. Kemudian B, sponsor-sponsor pengembangan sekolah. Langkah awal yang kami kerjakan pada saat dihubung di sini datang ke SMA 3 adalah kami berusaha dengan jenderal untuk mengajukan proposal. Alhasilnya adalah Kota Pangkal Pinang dan Benda menangkap hal itu karena mereka akan malu kalau seandainya hal-hal seperti itu dikerjakan oleh direktorat, karena aturannya adalah kalau RKP itu tanggung jawab pusat, kalau rehab itu tanggung jawab daerah. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan di luar sekolah, itu rutinitas sifatnya dan otodidak. Kemudian di publikasi sekolah dengan dunia luar. Jadi kami ini berusaha apa istilahnya jadi marketingnya sekolah, menjual sekolah kita, apa yang harus kita jual. Kalau kita harus jual sekolah tinggi, maka
atau E, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan baru kepada pimpinan akademika. Kalau ada hal-hal yang baru yang ada dari dinas maupun dari pusat maupun dari provinsi, maka kami akan berusaha semaksimal mungkin menginformasikan kepada bapak ibu guru semuanya. Kemudian yang ke-8, yang ke-6 atau N, kegiatan pendaftaran ke perguruan tinggi negeri bekerjasama dengan BK dan dan kekiswaan. Jadi datang suratnya dari universitas ke kami menginformasikan kepada lokasi kekiswaan, langsung bekerjasama dengan BK. Ini sudah kami sampaikan kemarin, satu yaitu dari konteks ya. Kami sampaikan ke Ibu Marina. Poin ke-8, mengkoordinir pelaksanaan karya wisata. Mudah-mudahan 4 Januari ini kita berangkat lagi ke Bali, Malang, Jogja, dan Jakarta. Kemudian yang ke-9, bekerjasama dengan Wakasek bidang kesiswaan mengkoordinir pertandingan persahabatan dengan sekolah lain. Ini belum kami laksanakan. Insya Allah pada semester 2 kami akan berusaha untuk bekerjasama dengan sekolah lain, baik dalam akademik maupun non-akademiknya nanti pertandingan. Kemudian yang ke-10, memfasilitasi kegiatan PHBI dan PHBN bersama sekolah dengan pihak luar. Itu fungsi dari wakil kepala sekolah bidang humas. Itu fungsi. Kemudian yang ke-12, memfasilitasi kerjasama dengan alumni. Ini yang ke-12 ini ada di program kerja kami, nantinya pada matrik kami bikin akan kita laksanakan. Nah, ini ada fungsinya saja. Jadi kami sebagai humas menerapkannya di dalam matrik Bapak Ibu. Nah, kebetulan selama ini belum ada ikatan alumni bahwa salah satu visi sekolah kita yaitu TIBI. Yang saya tangkap TI itu adalah cerdas istimewa dan bakat istimewa. Saya mendengar pertama itu Ibu bilang sama saya TIBI, cerdas istimewa, bakat istimewa. Berarti dari sarana juga harus fasilitasnya istimewa. Maka ketika Pak Sekda beserta Kabin Ekonomi Sosial datang dari SMA 3, saya pernah ditanya oleh beliau, Pak Yaakob, apa program Ibu Pun? Saya tidak bisa ngomong banyak, saya tangkap itu saja, TIBI Pak. Apa itu Pak? Cerdas istimewa, bakat istimewa. Implementasinya bagaimana Pak? Untuk sementara sekolah masyarakat, Ibu menginginkan yaitu kelas cerdas istimewa. Artinya dari koleksi ESP kelas 10 sudah ada siswa-siswa presentasi kita jemput pula dari SMP. Kemudian kalau memang betul-betul istimewa, saya dengan Wakil Humas kebetulan pertama waktu beliau ke direktorat pada hari Jumat di kabinetnya bahwa kita akan mengusulkan perbaikan gedung dengan segala kekurangan kami berhasil diberangkat di bawah Bapak Wakil Humas dengan Bapak Kepala TU. Kemudian ternyata Ibu pimpinan menyampaikan bahwa kewenangan untuk perbaikan itu ada di sekolah. Kemudian Ibu merespon supaya kami juga bergerak dan lain-lain. Dan berkat kerja keras dari kita semua di bawah pimpinan Ibu Kepala Sekolah untuk bidang sarana kami sampaikan secara global dulu bahwa ini dilakukan bersama dengan koordinator sekolahnya yang selanjutnya menjadi pembangunan kesempatan dari sekolah lain yang lain membuat buku pembinaan untuk program kerja jangka panjangnya itu adalah dalam kurun waktu 2 sampai 5 tahun. Ini ada penyebabnya membangun sekolah pengawasan disiplin dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Yang kedua, meminta siswa yang berprestasi di kota Pangkal dan luar kota Pangkal. Jadi di tingkat kota dan tingkat provinsi. Kalau bisa sampai nasional dan internasional. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
Pagi, selamat sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Bu Luciani, Bapak Ibu rekan guru dan pegawai kepada. Saya pertama mohon maaf agak terlambat menyampaikan ini karena pagi ini sudah 2 hari jadi bersama siswa untuk melaksanakan kegiatan remedial yang sebelumnya memang ada sempat dan kegiatan pada SKL di kombinasi dan juga ada sempat pagi ini saya baru sempat melaksanakan kegiatan itu ya untuk semester 1 dengan kelas 12. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan menyampaikan program kurikulum untuk semester 1 dan semester 2 kemudian yang telah kami evaluasi selama semester 1. Dari apa yang kami sampaikan nanti, pertama kami mohon maaf kalau misalnya ada di dalam penyampaian kami itu nanti data-data yang harus kami sampaikan kami menerima itu. Tapi dokumen kurikulumnya sudah kami masukkan di dalam buku yang kami sisakan. Pengadaan kurikulum berikut perangkatnya serta distribusi ke guru yang belum memiliki ini memang cukup lama prosesnya untuk melengkapi dokumen 2. Dokumen 2 terutama pada bagian analisis konteks. Analisis konteks itu kami terus terang mungkin belum sempurna. Menentukan banyaknya jam yang dibutuhkan selama 1 semester untuk per mata pelajaran itu belum begitu tergambar dari analisis konteks yang kami buat. Sehingga urutan materi yang disampaikan dari yang mudah ke sedang ke suka, berapa alokasi waktunya per materi itu dalam analisis standarisasi ya, standarisasi dan standar kelulusan itu rasanya kami belum sempurna walaupun sudah dijadikan dalam bentuk buku analisis konteks, hasilnya sudah ada dan lampiran-lampiran analisis konteks itu dari semua yang dibutuhkan itu sudah ada fotokopinya dan itu sudah berapa kali perbaikan. Kendalanya kami untuk menentukan tingkat ranah C1, C2, C3 dan seterusnya untuk materi pelajaran itu mungkin kita masih harus banyak belajar. Masih harus banyak belajar lagi. Ada waktu khusus kami karena semester ini agak berbeda dengan semester sebelumnya yang sudah di pos kegiatan waktu itu ataupun di komite ataupun waktu sebelumnya kita pernah mendapatkan bantuan SMN untuk itu, tapi pada semester ini kami belum melaksanakan kegiatan kosong di awal tahun pelajaran itu ya, sehingga analisis konten itu dibuat oleh tim ataupun masing-masing pelajaran perangkat yang menjadi guru. Mudah-mudahan nanti dalam kurikulum yang baru banyak yang berminat di kelas 10 karena kelas 10 informasinya semua dokumen itu siap dari pusat. Mungkin Bapak Ibu senang belajar di kelas 10 karena tidak terbebani oleh administrasi yang seperti sekarang, mungkin seperti itu. Pada kegiatan melaksanakan pelajaran dalam suatu pelajaran setiap mata pelajaran dari hasil analisis konteks yang kita lihat, makanya kita menerapkan ada 17 yang awalnya itu dari 6 kelas ya, itu harusnya berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan jam pelajaran selama 1 tahun pelajaran. Jam kelas dengan tiket. Ini masuk enggak coba Bapak Ibu ya? Meningkatkan pelaksanaan. Sedangkan Bapak Ibu, sedangkan itu apa? Saya lupa, yang satunya nggak tahu. Keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, ketenangan, kesehatan, keteladanan, dan kejugaan. Artinya apa? Bapak Ibu sering ini
Tanya nggak ada. Pak Yakob dulu nggak tahu Pak Yakob. Tujuh. Mana? Apa itu 10 nggak? Tambah 3 itu apa? Jangan lupa kalau ada kita semua nggak tahu ini mana? Nggak dicari PR. Ketentraman, kenyamanan, keteladanan, kebahagiaan, PR nanti apa? Mengadakan pendataan dan mengisi buku piket, menetapkan kelas-kelas kosong dengan jadwal yang menginfal. Jadi begini bagi saya Bapak Ibu, banyakkan buku piket kosong-kosong, tapi mau nggak dia masuk kelas? Menggantikan mengajar selama bulan kosong. Di situ, Bapak Ibu, jam pertama nggak masuk mungkin ada apa-apa di jalan. Jam kedua nggak masuk karena keterangan itu orang tua atau guru piket itu sudah tahu hanya wali kelasnya nomor teleponnya itu berapa. Telepon banyak anak yang katanya masuk tidak masuk. Ya Bapak Ibu. Mencatat beberapa kejadian guru dan siswa yang terlambat. Jadi Pak, Bu, piket itu bukan hanya siswa yang dicatat. Guru yang terlambat, maka guru piket harus ada daftar pelajaran, daftar jadwal pelajaran kelas. Jadi, kelas ini gimana? Pak ini betul guru piket cek terlambat ya. Itu. Bapak Ibu di Jakarta dihitung terlambat per menit, berdetik bahkan per menit. Tahu nggak kenapa? Karena di Jakarta tunjangan seorang guru itu mereka sudah link ke BKD. Jadi mereka pakai apa? Pakai mesin jari, pakai itu langsung linknya ke BKD. Bukan hanya dinas, linknya ke BKD. Kalau link ke BKD maka hitungannya itu dikumpulkan. Insentif itu tahu-tahu gaji insentif ketika diterima itu berkurang, itu otomatis. Itu di Jakarta ya, tinggal di Jakarta sudah banyak ini. Jangan tidak menutup kemungkinan Pak Edison kan gila sama PSSI. Nah itu kalau linknya ke BKD, kenapa? Di sana tunjangan kepala sekolah lebih dari 5 juta. Untuk dari pemindahan guru sendiri, gurunya insentifnya itu bisa besar 3 jutaan sebagai guru di sana. Maka banyak guru tidak mau pindah. Kenapa? Karena itu. Misalnya mau diangkat ke dinas pendidikan nggak mau karena tunjangan gurunya itu hilang. Di luar sertifikasi, maka seorang guru itu luar biasa dijalankan. Sekarang lihat, mereka semuanya ini mau jadi guru, mau tidak tambah, tidak naik pangkat terserah, tidak apa. Misalnya kita ada 18 atau 24, itulah proyeksikan angka kreditnya. Nah, tapi kalau nanti sertifikasi harus syaratnya 24, pasti akan mengikuti itu. Ya, maka nanti itu gawat ketika kurikulum 2013 berlaku. Anak mengambil mata pelajaran A banyak, mengambil mata pelajaran sedikit. Maka kelas-kelasnya akan ditentukan oleh itu tadi ya. Kemudian guru yang dan siswa yang pulang sebelum waktunya. Kelas yang pulang dipulangkan sebelum waktunya. Bapak Ibu, 5 menit sebelum bel sudah pulang duluan, atau 5 menit sebelum bel gurunya juga sudah keluar duluan. Ingat Bapak Ibu, di dalam ujian nasional 5 menit itu bisa berapa soal? Ya, nah ini Bapak Ibu, ketertiban semacam ini itu tanggung jawab guru piket. Nah ini sampai kepada guru piket. Jadi hasil yang Bapak Ibu ini
Di sana yang mengusulkan adalah kurikulum 3 pendidik dan kepala sekolah dalam acara Sampurna Foundation tingkat nasional. Keikutsertaan pendidik dalam bicara pelatihan guru dalam membuat bahan ajar berbasis ICT. Keikutsertaan tenaga pendidik untuk menjadi fasilitator kelas pas tingkat nasional. Tingkat kelulusan siswa kelas 12 mencapai 100%. Bidang kesiswaan. Tadi yang program-program tadi juara Olimpiade tingkat ini. Ini disampaikan ini setiap ini. Nah, sampai dengan seperti itu per tahunnya. Sehingga data ini kalau ada anak yang kan sekarang kata Pak Sus kemarin untuk masuk perguruan tinggi kita perhitungannya nggak ada anak 1 sampai 10 ya. Di rankingan 1 sampai 10 selanjutnya nggak ada ranking. Nah, kenapa? Ketika anak peringkat 11 tapi rata-rata yang diminta itu 7,0 misalnya, atau sampai 10 atau yang memenuhi nilai rata-rata minimal sekian, kan gitu. Nah ini Bapak Ibu kita harus buatkan semacam itu. Nah Bapak Ibu, tugas dan kewenangan. Tupoksinya kita sudah tahu, tugas pokok mesti sudah tahu. Maka lingkungan menjadi tugas dan kewenangan, tanggung jawab. Di sini saya kepala sekolah, tanggung jawab. Bertanggung jawab kepada wali kota dan dinas pendidikan kebudayaan Kota Pangkal Pinang. Bertanggung jawab atas berjalannya pendidikan di sekolah sesuai visi dan misi sekolah. Wewenang menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan sekolah yang meliputi perencanaan, pengkajian, monitor, penentukan kebijakan, lalu tugas mengelola teknik edukatif, program privat berdasarkan visi dan misi sekolah, ini berbadan nasional, kemudian mengelola unsur men, money, dan material. Bahkan kurikulum bertanggung jawab kepada sekolah atas pelaksanaan BM yang sudah ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara. Jadi Bapak Ibu, di sini nanti kita akan lihat visi-visi kita seperti apa. Bertanggung jawab kepada kepala sekolah atas pencapaian kurikulum. Jadi kalau tadi misalnya kita punya kurikulumnya targetnya berapa ujian nasional? Oh targetnya 7. Kemarin tadi ditayangkan oleh Pak Sis bahwa tahun 2011-2012 perolehan ujian nasional kita tadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ditayangkan. Lalu sekolah ini pada awal tahun tadi harus melampaui tujuan tadi. Bedanya berapa? Nah, untuk itu maka harus punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kepada beliau harus bagaimana? Harus meminta target masing-masing guru. Guru meminta target masing-masing siswa. Wali kelas meminta target masing-masing kelasnya. Jadi caranya membuatnya begitu. Jadi dari guru dulu, dari siswa dulu. Siswa buat target. Dasarnya apa? Dasarnya perolehan nilai ujian nasional tahun kemarin. Setelah itu diberikan tahun pada siswa. Siswa tahun lalu seperti ini. Nah kalian harus bertarget. Kita kan tidak hanya mau turun, mau naik. Kalau turun itu namanya kita menurun kan? Maka kita harus naik. Maka dengan naik tadi, ternyata suara saya kecil ya. Jadi bisa menghidupkan orang. Jadi Bapak dan Ibu, satu hal, misalnya nilai matematikanya 7, kemudian anak guru matematikanya bikin targetnya rata-rata 7,5, lalu gurunya siswa membuat target 7,9 atau 8. Semua itu dikumpulkan oleh wali kelas, ini target kelas. Siswa A 0,9, siswa B 8, siswa D sekian. Di rata-rata matematika kelas ini targetnya 8, Bapak Ibu, seperti kata Bu Mardiana, kalau membuat target cita-cita harus maksimal. Kalau Bapak Ibu targetnya sama dengan tahun lalu, jadi itu buat target begitu. Saya sebagai pimpinan sekolah juga buat target. Lihat caranya bagaimana mengejar pencapaian kurikulum.
90% program OSIS terlaksana. Contoh kemarin mau perayaan ulang tahun masih belum ya. Nah ini masih jadi PR kita. Lalu Bapak Sarana, ini juga ada tanggung jawab, wewenang, tugas. Ini Bapak Ibu Sarana, Pak ini penting. Tadi hubungan usul tadi menyusun program pengelolaan sarana prasarana pengembangan sumber daya manusia. Jadi Bapak Ibu guru tadi ada usul ini tampung lalu berprioritas. Pemeliharaan perbaikan sarana. Jadi begini, Bapak Ibu tahu benda ini dibeli tahun sekian. Bapak Ibu direktorat sudah tahu masa habis pakai sebuah LCD, sebuah laptop, sebuah bangunan. Kalau bangunan itu 5 tahun, ya 5 tahun itu harus direhab. Nah ini tahu Bu, meja kursi kita sudah sangat kan? Ya, jadi Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan contoh-contoh program. Bagi saya Bapak Ibu sudah buat. Jika membuatnya tidak seperti saya, bukan berarti Bapak Ibu salah. Bagi saya yang penting itu Bapak Ibu membuat. Dan buat itu karena untuk Bapak Ibu pejabat sendiri, ya. Tetapi kalau ini sistematis, pakailah dengan cara yang saya buat, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya lagi Pak Indra itu tugasnya pembina ekstrakurikuler bola kaki. Nah itu harus jelas. Misalnya programnya apa, pengembangannya apa, mungkin 1 tahun ke depan ini memerlukan dana berapa. Terus di situ disampaikan, saya akan mengumpulkan, oh ini masuk akal, oh ini tidak masuk akal, oh ini masuk akal, oh ini tidak masuk akal, dan dikumpulkan semua program-program, maka itu jadi usulan pada waktu komite, Bapak Ibu. Jadi komite itu nggak karang-karang lagi, oh mau ini, enggak, ya itu. Jadi jelas, misalnya mau dibayar berapa sih uang tryout-nya, misalnya selembarnya pemeriksa berapa sih ini sudah ada di situ. Namanya perencanaan awal ada di situ. Jangan ketika usulkan, oh sekian, lalu bagaimana membaginya? Pada waktu menyusun anggaran sekian sudah tahu ya berapa yang mau dibagi gitu. Jadi itu Bapak dan Ibu, mohon kiranya Bapak Ibu memahami itu semua sehingga apa? Kita dapat berjalan dengan. Kalau Bapak Ibu orang yang musik itu apabila ini sudah ada peraturan, sudah ada program, sudah ada anggaran, lalu menyimak dari aturan itu pasti pusing. Kenapa pusing? Mencari alasan. Kenapa ini? Alasannya ini. Kenapa ini? Karena sudah menyimak dari aturan tadi. Ya, saya Bapak Ibu terus terang. Misalnya Pak Suryadi, saya mau lihat programnya. Ada Bu? Ada. Mana ada? Ada Bu? Iya mana? Ini sudah. Oh ini ada. Oke. Ada kalau ngomong ada itu biasanya langsung ini Bu. Jangan ada di laptop. Mana laptopnya? Ketinggal. Mana ininya? Rusak. Kena tikus. Jangan tarik ya. Misalnya kalian bertanya kemarin dia libur ini masalah kita semua ya. Tanya anggaran IPA 2009 itu ditanya nama rekening. Nama rekeningnya nggak tahu. Saya bilang cari di proposal. Pasti di sana ada nomor rekening. Karena uang dijelaskan melalui nomor
administrasi. Jangan dibawa pulang, jangan di mana-mana, apalagi ngomong nyimpen di laptop. Laptop ini sama dengan kita. Kalau anak memeliharanya muda, mungkin masih ada. Tapi kalau misalnya makan usia, dia juga hilang bisa. Apalagi hilang sekaligus barangnya. Diambil orang misalnya kan. Nah, jadi Bapak dan Ibu seperti itu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ini kan digedar-gedar itu nggak ada, nggak mau tahu saya. Apalagi Bapak Ibu saya mendengarkan tentang bagaimana kamu berangkat bertani. Kelihatannya seperti itu. Benar nggak? Ini yang saya tunggu sebetulnya evaluasinya. Tapi nggak ada. Gimana sekolah ini mau punya nyawa? Mau dikenal orang? Kirimkan. Tapi yang dikirimkan itu siapa? Dilatih enggak? Dilatih Bu, berapa hari? 3 hari. Wow, dilatih 3 hari. Sementara sekolah lain HP-nya itu berbulan-bulan. Jadi Bapak Ibu lihat di sana, ya sekolah ini maju, mundur. Kalau kita ini wilayah Rangkui ya, Rangkui itu ada berapa SMP? SMP 5, SMP 1, SMP 8, SMP 9 sini 3 Gerungan. Nah Bapak Ibu, kalau ada satu misalnya SMP 5, SMP 5 itu siswanya itu juara 1, tapi tidak mendaftar di SMA 3, harus tanda tanya SMA 3 ini. Kenapa tidak menjadi pilihan? Padahal satu wilayah. Saya dulu kaget, saya kepala SMA 2. Kok SMA 1, SMP 2, SMP 3 banyak yang daftar di SMA 2. Saya tanya, diwawancarai apa? Bu, di sini bakat dan minatnya ya Bu Marina. Ingat nggak Bu Marina? Di sini bakat dan minatnya disalurkan. Basketnya ada, volleynya ada, kegiatannya ada dan sebagainya. Oh, kalau basket itu sampai luar biasa itu. Saya sampai berkebut yang namanya dengan Sombong. Sombong itu mencari murid untuk ambil basket untuk SMK Bakti itu sampai ke Pangkalan Baru sana. Iming-imingnya apa? Bebas uang sekolah, pekerjaannya diberi dan sebagainya. Saya ikut, kamu bebas uang sekolah, tidak bayar uang DPP. Dapatlah saya orang 6, orang 10 dapat. Dari mana? Dari Budi Mulya, dari SMP 1, dari SMP 2 dapat. Nah, itu mulailah bisa mengalahkan SMA 1 itu begitu caranya dulu. Saya benar-benar dengan sungguh gitu waktu itu. Lalu SMA 2 ini benar-benar dengan SMA 3. Siapa itu? Waktu itu ada Dedi guru olahraga itu siapa tuh ya? Ada Asril namanya. Dia sekolahnya di SMA 2, pindah ke sini. 1 semester berapa? Karena di sini ngomong, oh ini bebas, ini. Cuma kalau sudah sekolah di tempat lain nggak boleh. Sesama negeri nggak boleh. Sebelum itu paham, saya tahu persis itu. Ya, saya tahu itu. Berlomba pada waktu itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu kita harus pandang tanya. Kalau suatu sekolah tetangganya saja nggak mau, apalagi Pak Bu, anaknya di depan ini orang tetangga sekolah kita. Dia sekolah di sini, orang rumahnya di situ, rumahnya
itu pasti sudah pilihan